Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Bab 286 Jantung Kultivasi. Itu kolam jade spirit, merendamnya bisa menyembuhkan luka dan mengeruk meridian. Itu pohon buah ginseng, jangan dicuri. Itu adalah batu kebijaksanaan. Jika kamu tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan, duduk dan duduk lebih banyak, itu akan membantumu mengolah Tao. Itu taman roh giok, tempat makhluk roh ditahan, jadi jangan memprovokasi mereka di hari kerja. Keluar dari paviliun gadis giok, Ye Chen membawa Xian untuk mengunjungi puncak gadis giok kemanapun dia pergi, dia akan memberikan perkenalan singkat kepada Xian, seperti bagaimana Chu Xuaner memperkenalkannya hari itu. Untuk beberapa alasan, dia merasa aneh memimpin Xian. Dalam keadaan linglung, satu magang lagi keluar, dan dia masih setengah matang. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengajar Xian. Setelah berkeliling puncak Yunfei bersama Xian, Ye Chen membawanya kembali ke hutan bambu kecil. Tuan, kapan kita akan mulai berlatih? Xian menatap Ye Chen dengan wajah tidak dewasanya. Mari kita biasakan dulu, kata Ye Chen, dan membawanya ke depan Zhang Fengnian, bayi harimau dan binatang roh Kitty Eagle. Tuan, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini kakek Zhang Fengnian, ini bayi harimau, dan ini elang kecil, ini anggota keluargaku. Ya, Xian tertawa senang, matanya yang besar berubah menjadi bulan sabit. Ini adalah berkas tentang Heng Yuezong. Ada banyak pengantar di dalamnya. Anda harus membiasakan diri dengannya terlebih dahulu. Ye Chen menyerahkan berkas kepada Xian. Berkas ini diberikan kepadanya oleh Zhang Fengnian hari itu. Sangat teliti, Ye Chen sangat curiga bahwa Zhang Fengnian melakukan intelijen sebelumnya, tidak hanya Heng Yuezong, tetapi juga banyak perkenalan Zheng Yangzong dan Qing Yunzong. Terima kasih, Tuan. Xian tersenyum, memeluk file itu, duduk dengan patuh di tangga di depan pintu, dia telah menundukkan kepalanya dan membentangkan file itu, terpesona oleh orang-orang yang ingin tahu di dunia budidaya keabadian. Kakak, siapa dia? Bosan menari tongkat, Hua menatap Ye Chen sambil menyeka keringatnya. Putri kerajaan Zhao, dia datang kepadaku jika dia ingin menumbuhkan keabadian. Ye Chen tersenyum. Putri. Hua terkejut, dan mau tidak mau menatap Xian yang tidak jauh dari sana. Saya dulu berada di desa Xinghua, dan pejabat terbesar yang pernah saya temui adalah seorang perwira, dan ini adalah pertama kalinya aku melihatnya, Putri. Ye Chen tersenyum, tapi tidak mengatakan apapun pada Xian, malah dia memanggil boneka Zixuan. Sejak dia memasuki sekte dalam, Hua belum melawan Zixuan. Namun, karena Zixuan ditingkatkan menjadi boneka tingkat bumi, belum lagi Hua, bahkan mungkin dia tidak akan bisa mengalahkannya. Meskipun dia boneka, dia adalah jenis yang berbeda, bukan kekuatan biasa. Haha. Segera, Hua memegang tongkat besi hitam dan menyerang Zixuan terus-menerus, tetapi dipukul mundur berkali-kali. Secara alami, Ye Chen telah memberikan perintah kepada Zixuan untuk tidak menggunakan kekuatan mistik dan senjata spiritual, jika tidak, Hua akan mati di tempat dengan satu gerakan. Mungkin di mata orang luar, Ye Chen agak keras pada Hua, biarkan dia melawan boneka permukaan tanah dalam keadaan padat, kesenjangan kekuatannya terlalu besar, tetapi Ye Chen mengerti bahwa kekerasan saat ini akan membuat Hua lebih cepat maju dan tumbuh dalam waktu sesingkat mungkin. Pada suatu saat, Chu Xuaner datang. Melihat anak harimau berdarah yang dipukuli, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Nak, apakah kamu tidak takut akan menjadi bumerang jika kamu melatihnya seperti ini? Tuan, maksudmu aku terlalu kasar. Ye Chen menatap Chu Xuaner sambil tersenyum, aku tidak melihatmu mengatakan itu ketika kamu melatihku. Dia bisa sama denganmu, dia manusia, kamu. Mendengar ini, sudut mulut Ye Chen tiba-tiba berkedut, Chu Xuan, aku tidak ingin kamu mengutuk seperti itu. Aku tidak memarahimu, itu yang sebenarnya. Chu Xuaner mengangkat bahu, lalu berjalan pergi, menemukan ruang terbuka di hutan bambu kecil, dan kemudian menjentikkan tangannya lagi, menaburkan sepotong kecemerlangan di sana. Segera, genangan air terbentuk di ruang terbuka itu, memancarkan awan berkabut, dan orang bisa mencium esensi agung dari jarak jauh.
Mengapa kamu membawa kolam Yuling ke sini? Ye Chen menatap Chu Xuaner dengan heran. Ini hanya sepertiga dari kolam jade spirit, kata Chu Xuaner sambil mengatur pengekangan di samping kolam jade spirit untuk mencegah hilangnya esensi di kolam jade spirit, sambil terus menuangkan cairan psikis ke dalam kolam jade spirit. Melihat bagaimana kamu melatih Hua, aku merasa keputusanku masih sangat tepat. Ketika dia dipukuli dan tidak bisa berdiri, biarkan dia masuk untuk merendam tubuhnya. Itu akan menyelamatkanmu pergi ke Jade Spirit Pool di tengah jalan naik gunung. Ini hubungan yang baik. Ye Chen menggosok tangannya dan tersenyum, guru bijaksana, mengapa kamu tidak pindah dan tinggal bersama kami juga? Aku akan turun gunung untuk membeli tempat tidur yang kokoh nanti. Bisakah saya pikir Anda menganiaya guru? Chu Xuaner masih mengatur kolam roh giok seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang terbaik. Chu Xuaner memberi Ye Chen pandangan kosong, lalu menarik kekuatan gaibnya, lalu melirik Si Yan tidak jauh, lalu berbalik dan menghilang. Pastikan untuk menyiapkan tempat tidur yang lebih kuat, dan itu pasti akan digunakan di masa depan. Ye Chen terkekeh, dan mulai memikirkan hal-hal indah di awal musim semi lagi di benaknya. Engah. Ledakan. Tidak jauh, Hua tidak tahan lagi, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia tidak bisa berdiri lagi. Zhang Fengnian merasa tertekan untuk sementara waktu. Ye Chen buru-buru memerintahkan Zixuan untuk berhenti menyerang, dan kemudian menempatkan anak harimau yang terluka di kolam jade spirit secepat mungkin. Setelah berendam di air kolam, dia pulih dari luka-lukanya. Sekarang dia juga menemukan seberapa benar keputusan Chu Linger. Ini juga menghemat waktu yang dihabiskan untuk bola balik. Tidak jauh dari sana, Xian berlari dengan kikir di tangannya, dan menatap Hua yang berdarah, wajah kecilnya menjadi pucat karena ketakutan. Apakah kamu takut? Ye Chen meliriknya. Tidak. Meskipun dia mengatakan itu, Xian tidak pernah menyadari bahwa tubuhnya gemetar. Xian, dunia biksu lebih kejam daripada dunia manusia, dan apa yang kamu lihat hanyalah puncak gunung es. Ye Chen memandang Xian dengan serius, tanpa sedikit pun lelucon. Ketika kamu benar-benar memulai jalan ini, Anda secara bertahap akan beradaptasi dengannya. Adegan berdarah, ini adalah kursus wajib untuk setiap biksu. Aku mengerti, Xian mengerutkan bibirnya. Di dunia manusia, kamu adalah putri bangsawan, tetapi di dunia biksu, tidak ada pangeran dan jenderal. Dengan statusmu yang mulia, kamu tidak mendapatkan hak istimewa apapun di sini. Ye Chen melanjutkan, ini adalah tempat di mana yang kuat dihormati. Di dunia, jika yang lemah diintimidasi, jangan mengeluh, karena ini adalah hukum tegas dunia biksu. Tuan, latihan kita baru saja dimulai, kan? Xian mengangkat wajahnya yang belum dewasa dan menatap Ye Chen. Ya, Ye Chen mengangguk, mengkultivasi Dao berarti tidak hanya mengolah dasar, tetapi juga jantung Tao. Selama perjalanan kultivasi, seseorang harus memiliki hati tanpa rasa takut. Jika hati Tao tidak stabil, mengapa menghadap ke jalan di depan? Duri. Xian menuliskannya. Xian mengangguk ringan. Lanjutkan membaca berkas, dan mulai berlatih besok. Dalam beberapa tahun ke depan, aku akan membuatmu sedikit demi sedikit melupakan apa itu rasa sakit. Xian tidak takut. Xian menarik napas dalam-dalam, dan matanya yang besar dan cerdas penuh dengan tekad. Dia adalah putri kerajaan Zhao, dan dia sangat ingin menumbuhkan keabadian. Karena alasan ini, dia mengabaikan keberatan ayahnya, ratu, dan menyelinap keluar istana untuk makan dan tidur di tempat terbuka. Lapar, mengalami angin dan matahari, menggigil di malam yang gelap, tetapi masih melakukan perjalanan jauh ke Heng Yue sendirian. Itu adalah perjalanan yang sulit, tetapi dia tahu bahwa apa yang disebut kesulitan hanyalah awal yang kecil dibandingkan dengan perjalanan panjang seorang biksu. Bab 287 kejam. Di malam hari, semuanya sunyi. Ye Chen, yang duduk bersila di halaman dan bermeditasi, perlahan membuka matanya, lalu masuk ke kamar Xian dengan lembut. Gadis kecil itu tidur nyenyak dengan bantal di pelukannya, dan terkadang dia memimpikannya beberapa patah kata tentang ayah dan ibunya, dan masih ada air mata di sudut matanya. Ini adalah jalan yang kamu pilih. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke perut bagian bawahnya. Kemudian, gelombang energi sejati meluap dari jari-jarinya dan mengalir dari perut bagian bawah Xian, secara agresif membuka meridiannya. Dengan baik. Segera, Xian yang sedang tidur nyenyak sedikit mengernyit, ekspresi kesakitan muncul di wajah kecilnya,
dan keringat mengalir keluar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, menyebabkan dia mengepalkan tangan kecilnya tanpa sadar kesakitan. Pada titik tertentu, Ye Chen mengerahkan energi sejatinya dan mengumpulkannya di lubang spiritualnya, yang merupakan pintu gerbang kedantian. Di masa lalu, dia juga menggunakan metode ini untuk membantu Hua membuka lubang spiritualnya dan membuka dantiannya. Tidak seperti Hua, Xian lahir dengan akar kebijaksanaan alami, dan lubang spiritualnya setengah tertutup. Orang seperti itu lahir dengan bibit yang baik yang membudidayakan hanya kekurangan pemandu, dan dia mungkin menjadi pemandu. Membuka. Dengan kicauan lembut di hati Ye Chen, Zenki yang kental dengan paksa menerobos celah spiritual Xian, membuka saluran meridian dan dantian utama. Ini adalah proses yang sangat menyakitkan. Biasanya, biksu senior secara bertahap akan terbuka untuk juniornya sedikit demi sedikit, tetapi Ye Chen membantu Xian melepaskan diri dalam satu tarikan napas. Ye Chen memahami apa yang disebut rasa sakit jangka panjang lebih buruk daripada rasa sakit jangka pendek, karena dia percaya bahwa Putri Zhao yang tampaknya lemah ini sebenarnya adalah gadis kecil yang sangat kuat, jika tidak, dia tidak akan datang ke Heng Yue sendirian. Dengan baik, Xian sekali lagi menunjukkan rasa sakit, dan wajah kecilnya langsung menjadi pucat. Namun, saat lubang spiritual dibuka, meridian utama dan portal dantian dibuka, dan energi spiritual langit dan bumi berkumpul ke tubuhnya, rasa sakitnya berangsur-angsur hilang, dan ekspresinya menjadi lega, dan seluruh tubuhnya terasa seperti biasa bermandikan sinar matahari di bulan-bulan musim dingin. Panggilan. Pada titik ini, Ye Chen menarik telapak tangannya, dan Zenki yang disuntikkan ke tubuh Xian juga ditarik. Namun, ini bukanlah akhir. Dia memberi Xian waktu 1/4 jam untuk beradaptasi, dan kemudian dia mulai lagi, mempersembahkan api peri dan membungkus tubuh Xian. Kali ini, dia berhati-hati, karena pelatihan tubuh api abadi bukanlah lelucon, bahkan Xiong Er dan dia hampir tidak dapat menahan rasa sakit, apalagi Xian yang baru saja bangun, bahaya selama periode ini, sedikit kecerobohan dapat merusak si yayasan kultivasi Yan. Dengan baik, Xian, yang baru saja tertidur, menunjukkan rasa sakit lagi. Dalam tidurnya, dia merasa berjalan maju dengan kaki telanjang di lautan api. Setiap langkah yang dia ambil, dia akan dibakar oleh api. Tubuhnya yang lemah seolah berubah menjadi abu setiap saat. Namun, saat menahan rasa sakit yang parah, tubuhnya juga berubah selama latihan tubuh. Meridian, anggota tubuh, dan organ dalam yang luar biasa semuanya ditempa oleh api abadi, dan ketidakmurnian di dalamnya tidak mengikuti latihan tubuh. Terus-menerus disempurnakan tubuh. Setengah jam kemudian, Ye Chen menarik telapak tangannya lagi. Kemudian mengambil Xian, berjalan keluar dari pintu, dan memasukkannya ke dalam kolam roh giok di taman. Segera setelah dimasukkan, air di kolam jade spirit berfluktuasi, dan Qi yang mengepul sepertinya menemukan ventilasi, terus mengalir ke tubuh Xian, membantunya menyehatkan meridian dan tulangnya, dan mencuci dantian yang baru dibuka. Ye Chen tidak menganggur, dan mengorbankan api abadi untuk membantu Xian memurnikan energi yang dituangkan ke dalam dantiannya. Tidak sampai 3 jam kemudian Ye Chen duduk di tanah. Jika itu dia, keringat mengalir dari dahinya. Kamu benar-benar master yang kompeten. Suara wanita yang halus dan menyenangkan terdengar, dan Chu Xuaner muncul di samping jade spirit pond seperti embusan angin. Tuan, kamu benar-benar pengembara malam. Ye Chen melirik Chu Xuaner. Cih. Chu Xuaner tidak menganggapnya serius, dia menatap Xian di kolam jade spirit, dan tidak bisa menahan nafas, kultivasi pembuluh darah, buka pikiran, dan latih tubuh, bukankah kamu terlalu kejam, dia benar-benar gadis kecil. Gadis. Lalu aku baru saja datang ke puncak Yunfei, atau seorang pemuda. Ye Chen mengutuk, aku juga tidak melihatmu menunjukkan belas kasihan kepadaku. Aku sudah mengatakan semuanya, kamu berbeda. Chu Xuaner mengangkat bahu, kamu dilahirkan dengan perlindungan tubuh api yang nyata, fisikmu berbeda dari orang biasa, dan darahmu jauh lebih kuat dari orang biasa. Bagaimana bisa dia dibandingkan denganmu? Tentu saja aku tahu. Ye Chen merentangkan pinggangnya, jika bukan karena itu, aku akan memukul lebih keras. Maka gadis kecil ini sangat menderita. Chu Xuaner menghela nafas lagi. Gadis kecil apa, dia adalah cucumu. Jangan katakan itu, kamu memanggilku tua. Umurnya baru 100 tahun, bukan tua. Ye Chen terkekeh dan menggosok tangannya, Tuan, kamu datang ke sini di tengah malam, bukan hanya untuk melihat Xian. Apakah kamu merindukanku?
Mengobrol. Mendengar ini, Chu Xuaner mengangkat alisnya yang cantik, memiringkan kepalanya dan menatap Ye Chen sambil tersenyum, apakah kulitmu gatal? Berpura-puralah aku tidak mengatakannya. Ye Chen terbatuk datar. Ayo mulai bisnis. Chu Xuaner memberi Ye Chen pandangan kosong, dan bertanya, dengarkan kakak senior Su dan kakak senior Pang, apakah kamu mencari ramuan untuk memperpanjang hidup? Ya. Ye Chen mengangguk sambil menyikat rambut putih panjangnya, teknik terlarang itu dengan harga umur panjang. Mendengar ini, Chu Xuaner mengerutkan bibirnya, merasa sedikit bersalah di dalam hatinya, jika Ye Chen tidak menggunakan teknik terlarang yang mendominasi itu dengan putus asa untuk menghancurkan Jenderal Yin dan Fana yang aneh itu, dia pasti sudah mati. Katakan yang sebenarnya kepada guru, berapa banyak hidup yang tersisa? Chu Xuaner menatap Ye Chen dengan tenang. Masih banyak lagi. Ye Chen tersenyum. Berapa banyak? Chu Xuaner masih bertanya, menatap Ye Chen, sepertinya dia tidak akan menyerah sampai Ye Chen memberinya jawaban yang akurat. Oke, 2 tahun. Mendengar nomor ini, bahkan Chu Xuaner tidak bisa menahan cemberut, ini teknik terlarang yang sombong. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Ye Chen mengangkat bahu, kalau tidak, kita harus menyelesaikan permainan. Tidak apa-apa. Aku akan pergi ke Pil City dengan Elder Su Fu di masa depan. Seharusnya ada banyak pil dijual di sana. Chu Xuaner menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan pil ungu dan menyerahkannya kepada Ye Chen, ini adalah pil buyuan, yang dapat mengisi kembali 2 tahun kehidupan. Kamu harus memakannya dulu. Aku akan terus menggantinya di masa depan. Anda mencarinya. Itu bagus. Ye Chen terkekeh, tentu saja dia tidak akan sopan, Tuan, kamu memukuliku setiap kali kamu memberiku sesuatu kali ini aku benar-benar tidak terbiasa. Lalu bagaimana kalau aku menebusnya untukmu? Chu Xuaner menatap Ye Chen dengan penuh minat. Lupakan saja. Ye Chen tertawa datar, memasukkan pil buyuan ke mulutnya, dan membiarkan kekuatan obatnya meleleh ke dalam tubuhnya. Selamat beristirahat. Chu Xuaner melirik Ye Chen, lalu berbalik dan berjalan keluar. Tuan, jika magang ini hanya memiliki 3 hari untuk hidup, maukah Anda tidur dengan saya? Di belakangnya, Ye Chen menggosok tangannya dan bertanya tanpa malu. Kalau begitu Tuan, aku akan memberimu klon, kamu bisa menggunakannya sesukamu. Bab 288 Pelatihan. Keesokan harinya, Ye Chen masih berbaring di tempat tidur dan tidur nyenyak, namun diseret oleh Xian yang berlari masuk. Tuan, saya bisa menyerap energi spiritual langit dan bumi. Gadis kecil itu tampak sangat bahagia, melompat seperti peri. Itu benar-benar selamat. Ye Chen menggosok matanya yang mengantuk dan bangun dengan perutnya. Saya sibuk hampir sepanjang malam, tentu saja Anda dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi, jika tidak, pekerjaan saya akan tidak menjadi sia-sia. Terbangun dari mimpi indah, Ye Chen sedang tidak ingin kembali tidur. Setelah bangun dan sarapan sederhana, dia memanggil Xian ke sisinya, dan mengeluarkan sebuah gulungan kuno, yang di atasnya tertulis 3 karakter besar, Bisharturat. Apakah ini profound art yang dikatakan Master? Mata Xian berbinar. Bisa dikatakan seperti ini. Ye Chen menjelaskan, karena itu adalah seni rahasia yang memperkenalkan gerakan, lebih tepatnya, itu adalah seni bertarung yang misterius. 3 bab pertama semuanya tentang koordinasi bagian tubuh manusia. Adapun 3 bab terakhir, itu adalah keterampilan yang sebenarnya. Alasan mengapa itu disebut kemarahan binatang itu secara alami terkait dengan binatang itu, karena kemarahan binatang itu berasal dari binatang itu. Para pendahulu yang menciptakan kemarahan itu binatang itu sangat teliti dalam memahami keterampilan menerkam, menangkap, dan menabrak binatang itu, jadi mereka meniru binatang itu. Sebagian besar pertarungan binatang itu didasarkan pada tubuh fisik asli. Kadang-kadang orang harus belajar dari mereka. Koordinasi dari kaki, tangan, dan lutut, dan pertarungan jarak dekat sambil memaksimalkan kekuatannya, ditambah dengan tubuh fisiknya yang semakin kuat, pasti akan memberikan efek yang tak terduga. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Chen, Xian memandang Ye Chen dengan curiga, tapi Tuan, menurut berkas, bukankah seharusnya Anda mengajari saya metode sederhana untuk mengendalikan Ki terlebih dahulu? Ye Chen tersenyum, kamu dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi, aku harus mengajarimu metode sederhana mengendalikan energi terlebih dahulu, tetapi, sebagai seorang master, aku merasa bahwa sebelum mengajarimu metode mengendalikan energi, perlu untuk memberitahu Anda rahasia pertempuran jarak dekat. Teknik. Ini sebabnya.
Terlalu banyak biksu yang berkultivasi, terlalu mengandalkan ki sejati, dan terlalu mengejar bentuk seni mistik yang indah, sehingga mengabaikan keterampilan bertarung yang paling primitif. Akibatnya, kebanyakan biksu tidak berkultivasi rendah, tetapi mereka mengerikan dalam jarak dekat. Berantakan. Ye Chen tersenyum, karena kamu telah menjadi muridku, Tuan secara alami akan bertanggung jawab kepadamu. Latih pertempuran jarak dekat terlebih dahulu, yang dapat membuat fondasimu lebih kuat. Kamu bisa mengerti itu. Meskipun saya tidak memahaminya dengan baik, Xian dapat mempelajari bagaimana Anda mengajari saya, Tuan. Xian terkikik. Aku suka murid sepertimu. Ye Chen tersenyum, mengeluarkan sepasang gelang dan gelang kaki dan menyerahkannya kepada Xian. Ini adalah gelang gravitasi, yang masing-masing beratnya 10 kati. Apakah kamu sedang berlatih atau tidur? Kamu selalu pakai gelang ini, dan kamu tidak boleh melepasnya tanpa izinku. 40 kati. Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan, tetapi dia tetap memakai gelang itu. Mungkin gelang itu terlalu berat untuknya, sehingga wajah kecilnya memerah. Ayo mulai. Ye Chen memberi perintah, sebelum pembudidaya marah, larilah mengelilingi hutan bambu kecil selama 30 putaran. Xian mengangguk berat, lalu menarik napas dalam-dalam, mengambil langkah berat, dan mulai berlari mengelilingi hutan bambu kecil, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia bercucuran keringat. Kakak, apakah dia akan kelelahan seperti ini? Hua dengan ragu menatap Ye Chen. Satu-satunya cara untuk menjadi master adalah menderita dengan pahit. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Hanya dengan penderitaan dan penderitaan kamu bisa menjadi master, gumam Hua, berjalan pergi sambil berpikir, dan mulai menarikan batang besi hitam lagi. Meskipun dia juga memakai gelang gravitasi, dia telah mendengar Ye Chen seperti yang dia katakan, dia juga mengikat dua batu besi di betisnya lagi, masing-masing beratnya 50 kati. Selanjutnya, Ye Chen menemukan tempat yang nyaman, mengeluarkan gulungan kuno, dan menontonnya dengan tenang, terkadang tidak lupa melirik Xian dan Hua. Xian kehabisan napas setelah berlari kurang dari selusin putaran, dan langkah kecilnya menjadi mengejutkan, dan Hua tidak jauh lebih baik, karena dia menambahkan berat 100 kati pada dirinya sendiri, dan kecepatan menari tongkatnya sangat lambat. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, dan terus melihat gulungan kuno itu. Di sisi lain, Zhang Fengnian melangkah maju beberapa kali, tetapi dia menarik napas dalam-dalam dan menahan diri. Meskipun dia tahu bahwa Ye Chen keras, dia juga setuju dengan pendekatan Ye Chen. Fondasi seorang biksu terlalu penting untuk kultivasi. Pada titik tertentu, Xian setengah berlutut di tanah dengan plop, sudah meneteskan keringat dan mengepul di sekujur tubuhnya. Tapi untungnya, dia berlari 30 putaran secara belak-belakan, tanpa mengeluh, yang mengejutkan Ye Chen, sedikit meremehkan ketekunan gadis kecil ini, dia lebih kuat dari yang dia bayangkan. Aku akan memberimu waktu setengah jam untuk istirahat. Meski terkejut, Ye Chen tetap berkata. Xian mengangguk, dan buru-buru berjalan ke kolam jade spirit, sambil menyesuaikan napasnya, menambah konsumsinya sendiri dengan esensi air di kolam jade spirit, sambil melihat metode rahasia kemarahan hewan yang diberikan kepadanya oleh Ye Chen. Setengah jam kemudian, gadis kecil itu melompat keluar dari kolam jade spirit, dan berdasarkan pemahamannya tentang metode rahasia kemarahan binatang itu, dia mulai menari dengan tinju dan kakinya, membuatnya sangat lambat. Kemampuan pemahaman gadis kecil ini benar-benar menakutkan. Meskipun Ye Chen sedang membaca gulungan kuno, dia memperhatikan Xian. Meskipun kecepatan Xian lambat, dia telah menangkap beberapa arti sebenarnya dari pertarungan jarak dekat yang menyayat hati itu. Pada waktunya, prestasinya tidak akan kalah dengan kakak senior Liu Yi. Gumam Ye Chen. Di luar hutan bambu kecil, Chu Xuaner datang lagi, dan di belakangnya adalah seorang pemuda berbaju hitam, ekspresinya kusam, matanya kosong, dan tidak ada emosi di wajahnya, dia tampak seperti boneka, dan sebuah boneka tingkat manusia. Tuan Patriark. Xian, yang sedang berlatih, menarikan tinjunya, dan tidak lupa menunjukkan senyum cerah kepada Chu Xuaner. Jangan khawatirkan aku, teruslah berlatih. Chu Xuaner tersenyum lembut, berjalan menuju Ye Chen, melirik pergelangan tangan dan pergelangan kaki Xian, dan menyadari bahwa itu adalah gelang gravitasi. Baru mulai berlatih, aku memberinya cincin pergelangan tangan dan pergelangan kaki yang beratnya 40 kati. Kamu adalah seorang master yang cukup kejam. Chu Xuaner melirik Ye Chen. Dibandingkan denganmu, aku bahkan lebih buruk. Ye Chen mengerutkan bibirnya, ketika kamu melatihku,
itu bukan hanya 40 kati, tetapi 500 kati. Dibandingkan denganku saat itu, aku merasa bahwa melatih Xian seperti lelucon. Sudah kubilang, kamu berbeda dari mereka. Yah, itu berbeda, mereka manusia, dan aku binatang buas. Itu yang kamu katakan? Chu Xuaner mengangkat bahu, lalu menunjuk ke boneka level manusia yang dia bawa. Ini, jangan hancurkan boneka level manusia yang kamu inginkan. Kakak meminjamnya. Biarkan aku bertarung, aku akan meledakkannya dengan satu pukulan. Ye Chen terkekeh, tapi aku menggunakannya untuk melatih Hua dan Xian, dan aku akan pergi ke Dancheng besok. Dalam beberapa hari aku tidak akan di sini, biarkan mereka bertarung habis-habisan. Mereka masih muda, jadi biarkan mereka melakukan percobaan dengan boneka. Chu Xuaner melirik Ye Chen. Seperti yang kamu katakan, mereka yang bisa mengalahkan harus belajar untuk dikalahkan terlebih dahulu. Kamu mengingatnya dengan sangat jelas. Tuan, jangan katakan apa-apa, saya belajar ini dari Anda. Ye Chen melambaikan tangannya, saya akan mengajari mereka bagaimana Anda mengajari saya saat itu, karena mereka adalah manusia dan saya adalah binatang, saya intensitas pelatihan akan menjadi dikurangi sebagaimana mestinya. Mengapa saya mendengar kebencian yang begitu besar? Chu Xuaner menatap Ye Chen sambil tersenyum. Omong kosong. Namun, ternyata pelatihanku sangat berhasil. Chu Xuaner merentangkan tangannya, jangan menyangkalnya. Tentu saja aku tidak menyangkalnya, itu sebabnya aku belajar darimu dalam pelatihan magang. Ye Chen juga merentangkan tangannya, mengingat kisah suksesmu, aku pasti akan melatih Xian menjadi monster. Terserah kamu, jangan berlebihan. Chu Xuaner tersenyum dan menatap Xian yang tidak jauh, kapan kamu berangkat ke Pil City? Dini hari ini. Bab 289 Kota Pil. Sehari latihan berlalu dengan tenang, dan ketika malam tiba, Xian dan Hua kelelahan dan pingsan. Namun, kedua lelaki kecil itu masih penuh energi, terutama Xian, dengan keinginannya untuk berkultivasi dan bakat pemahamannya yang luar biasa, dia masih memikirkan gerakan sampai waktu makan. Di malam hari, keduanya berendam di kolam jade spirit selama 3 jam sebelum tertidur. Ye Chen mulai sibuk lagi, berjalan mengitari ruangan mereka berdua satu demi satu, mengatur tubuh mereka untuk mereka, lalu duduk bersila di halaman untuk bernapas dan menyesuaikan napas. Pada dini hari, Ye Chen bangun dari futon, menutupi seluruh tubuhnya dengan jubah hitam, dan mengenakan topeng hantu, lalu dia menyelinap turun dari puncak Yunfei, dan kemudian menyelinap keluar dari sekte Heng Yue. Tidak sampai lebih dari 10 mil jauhnya dia berhenti di Gunung Tandus, di mana Su Fu sudah menunggu. Ini adalah tempat yang dia setujui dengan Su Fu sebelumnya. Agar tidak memberi tahu orang lain bahwa dia dan Su Fu akan pergi ke Pil City, mereka hanya bisa menyelinap seperti ini. Tidak mungkin, semua ini untuk menyembunyikan rahasia kultivasinya dari dunia luar. Ayo pergi. Su Fu mengulurkan pedang terbang, dan Ye Chen berbalik dan melompat ke atasnya. Ngomong-ngomong, tetua, bisakah para alkemis berpartisipasi dalam pertemuan alkimia? Ye Chen hanya duduk dan menatap Su Fu. Kamu bisa mengatakan itu. Su Fu mengelus janggutnya, misalnya, kamu dibawa olehku untuk berpartisipasi dalam pertemuan alkimia. Dengan rekomendasiku, kamu dapat berpartisipasi secara langsung, tetapi beberapa alkemis muda adalah pembudidaya biasa. Jika tidak ada rekomendasi dari alkemis senior, maka mereka harus mendaftar untuk berpartisipasi. Apakah ada perbedaan? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja ada perbedaannya. Su Fu menjelaskan, alkemis yang mendaftar sendiri harus membayar biaya pendaftaran sendiri, tetapi jika mereka direkomendasikan oleh alkemis senior, mereka dapat menghemat biaya pendaftaran. Namun, untuk menyembunyikan identitas Anda, saya tidak dapat merekomendasikannya untuk Anda, jadi Anda harus mendaftar sendiri. Apakah biaya pendaftarannya mahal? Ye Chen terkekeh. Tidak apa-apa, tapi bagimu, ini masalah sepele, kata Su Fu, tidak lupa melirik tas penyimpanan Ye Chen. Sekecil apapun itu tetap uang. Kamu kaya, aku tahu. Su Fu memberi Ye Chen tatapan putih, dan menuangkan kekuatan spiritual ke Fei Jian. Bersenandung. Pedang terbang itu bergetar hebat, dan kecepatannya meningkat tajam. Selanjutnya, Fei Jian terus mendarat di kota-kota kuno, dan Ye Chen serta Su Fu terus menggunakan susunan teleportasi untuk berteleportasi. Sepanjang jalan, Ye Chen terisak-isak, saya berkata Penatua Su, seberapa jauh kota Pil?
Saya mengetahuinya, setidaknya 500.000 mil jauhnya dari Heng Yuezong. Untuk apa kamu terburu-buru? Bukankah ini di sini? Su Fu berkata dengan marah, dan kemudian dia tidak lupa menunjuk ke kejauhan. Mendengar ini, Ye Chen mau tidak mau melihat ke arah yang ditunjuk Su Fu. Begitu dia melihatnya, dia melihat sekelompok gunung yang megah, dan di antara kelompok gunung itu, ada sebuah kota kuno yang sangat besar. Sejauh menyangkut kota kuno, itu benar-benar megah dan megah, keseluruhannya diselimuti awan tebal dan kabut, dan berkabut, memberi orang rasa misteri, itu adalah kota peri di bumi. Ini adalah kota kuno terbesar yang pernah saya lihat. Melihatnya, Ye Chen tidak bisa tidak kagum. Dan Cheng, apakah itu tidak besar? Su Fu mengelus janggutnya, meskipun ini hanya kota kuno, jangan remehkan. Ada banyak alkemis di kota ini, mungkin bisa dikatakan lebih dari 60% dari alkemis di seluruh Great Chu berkumpul di sini, dan justru karena alasan inilah yang kuat di kota alkimia tidak dapat diperkirakan. Aku mengerti maksudmu. Ye Chen mengangkat telinganya, artinya, jangan membuat masalah di Pil City. Anak-anak bisa diajari. Su Fu tersenyum sedikit, tempat ini bukan sesuatu yang bisa disinggung siapapun, dan daya tarik para alkemis bukan hanya untuk bersenang-senang, belum lagi 3 sekte, bahkan orang-orang di Istana Haus Darah tidak berani membuat kesalahan di sini. Oke, kamu bisa bermain di sini. Setelah mengatakan itu, Su Fu Yujian berhenti. Oke. Ye Chen berbalik dan melompati pedang terbang, ini juga telah dibahas sebelumnya, dan mereka berdua tidak bisa masuk pada saat bersamaan. Masih kalimat yang sama, hanya untuk amannya, Anda harus tahu bahwa dia sekarang berpartisipasi dalam kompetisi alkimia sebagai alkemis biasa. Jika orang melihat dia datang bersama Su Fu, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Setelah memasuki kota Dan, jangan pergi ke Dan Mansion untuk menemukanku kecuali kamu harus melakukannya. Su Fu menginstruksikan, dan jangan melepas topengmu. Memahami. Itu dia. Su Fu menyingkirkan pedang terbang itu, dan terbang menuju Pil City dengan kaki di atas kehampaan. Ubah. Setelah Su Fu pergi, Ye Chen mengubah api emas aslinya menjadi hitam, dan mengubah langit hitamnya menjadi emas. Orang ini biasanya suka bermain, tapi dia masih sangat berhati-hati. Setelah menyelesaikan ini, Ye Chen berlari ke Pil City. Harus dikatakan bahwa Ye Chen merasakan tekanan agung ketika dia benar-benar berada di bawah kota Pil. Kota Pil benar-benar terlalu besar, dan tembok kota saja tingginya ratusan kaki. Selain itu, lokasi Pil City juga sangat misterius, merupakan pusat dari 9 gunung, inilah kekuatan 9 naga, langit dapat diserap dari atas, dan urat bumi dapat diambil dari bawah. Jika Anda berlatih alkimia di sini, Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tidak terlalu tinggi. Ye Chen mengangkat kepalanya dan tidak bisa menahan nafas dan mendecakkan lidahnya. Ketika dia mengangkat kepalanya, pedang terbang menuju kehampaan di timur dengan kecepatan yang sangat cepat, dan mendarat di depan gerbang Pil City dalam sekejap mata. Orang yang datang adalah seorang lelaki tua berbaju ungu dengan seorang lelaki muda berbaju putih. Ye Chen melihat tanpa sadar, matanya tiba-tiba sedikit menyipit, dan cahaya dingin melintas di matanya. Jangan salahkan dia untuk ini, karena kedua orang itu berasal dari Zeng Yangzong, dan sebagai mantan murid Zeng Yangzong, dia masih mengenal mereka berdua. Pria tua berbaju ungu adalah Changshan Taois, seorang alkemis dari Zeng Yangzong, dan pemuda di putih adalah satu-satunya murid Tao Changshan, Li Yuanyang. Tuan, bagaimana saya mendengar bahwa Ye Chen, yang menggertak tuannya dan memusnahkan leluhurnya, masih hidup, apakah dia akan datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan alkimia ini? Lagi pula, dia adalah api yang nyata. Tepat setelah jatuh, Li Yuanyang memandang Changshan Taois. Dia, pendeta Tao Changshan mencibir mengejek, merupakan berkah bahwa dia selamat, tetapi dia sudah menjadi orang yang tidak berguna. Bahkan jika dia membawa api sungguhan, dia tidak akan pernah bisa menyempurnakan alkimia. Alkimia membutuhkan lebih dari sekadar api. Sayang sekali untuk api sejatinya. Li Yuanyang menghela nafas diam-diam, tapi matanya penuh keserakahan. Itu hanya orang yang tidak berguna. Pendeta Tao Changshan mencibir lagi, matanya penuh keserakahan, jika Su Fu berani membawanya ke sini, aku akan membuatnya tidak pernah kembali. Api emas asli, aku sangat menyukainya. Mereka berdua berjalan ke Pil City satu demi satu sambil berbicara, dan sebelum pergi, mereka melirik Ye Chen di sampingnya dengan jijik. Setelah keduanya pergi, cahaya dingin di mata Ye Chen meledak lagi, dan dia mencibir,
jika kamu ingin memenangkan api asli Laosu, kamu harus membayar harganya dengan darah. Juga, aku suka api aslimu, Tuan Muda sangat banyak. Di mana? Dengan mengatakan itu, Ye Chen juga masuk ke Danceng. Wow, begitu dia masuk, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saya tidak tahu jika saya tidak masuk, saya terkejut ketika melihatnya. Bagian dalam kota dan benar-benar mewah. Dimanapun Anda melihatnya, Anda bisa melihat istana dan paviliun, dan terkadang ada pegunungan di dalamnya. Jalanannya luas dan jalannya berkelok-kelok. Awan dan kabut, jika Anda menciumnya dengan cermat, Anda juga bisa mencium aroma obat yang kuat. Sepanjang jalan, Ye Chen melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Jalanan penuh dengan orang, dan ada banyak kios di kedua sisinya. Pemilik setiap kios tidak sederhana. Yang terlemah juga ada di Roh Kosong. Mereka menjual segala macam barang aneh, tapi yang paling banyak adalah obat mujarab dan alkimia. Roh rumput ini, gudong. Ye Chen terpesona, dan setiap kali dia melihat ke sebuah kios, dia diam-diam akan menelan seteguk air. Jika dia menelan semua barang yang mereka jual, itu akan terasa luar biasa. Ayo daftar dulu. Ye Chen terbatuk datar, dan memalingkan muka dari kios-kios di kedua sisi jalan. Setelah hanya mengidentifikasi arah, dia berjalan menuju rute yang telah diberitahukan Su Fu sebelumnya. Bab 290 pendaftaran. Ini adalah loteng, dan semua orang yang masuk dan keluar adalah alkemis muda, dan pada dasarnya mereka adalah praktisi biasa. Begitu Ye Chen masuk, dia melihat meja batu di tengah loteng, dan di sisi lain meja batu duduk seorang lelaki tua berambut abu-abu, mungkin penatua yang mengatur pendaftaran di Danceng. Tanpa banyak berpikir, Ye Chen berjalan perlahan. Namun, ketika dia sampai di meja batu, lelaki tua berambut abu-abu itu menatapnya. Untuk ini, Ye Chen mengerti dengan sangat baik. Tetapi semua alkemis yang datang ke sini untuk mendaftar pada dasarnya tidak memiliki latar belakang, jika tidak mereka tidak akan mengeluarkan uang untuk mendaftar, karena mereka tidak memiliki latar belakang, mereka secara alami tidak akan dihargai oleh orang lain. Senior, saya di sini untuk mendaftar ke konferensi pertarungan pil. Ye Chen tersenyum, dan tidak lupa untuk melakukan etiket yang harus dilakukan oleh seorang junior. Nama, pria tua berambut abu-abu itu bertanya dengan santai. Chen Ye. Ye Chen melaporkan nama yang dia pikirkan sejak lama. Biaya pendaftarannya 100.000. Pria tua berambut abu-abu itu mengeluarkan slip giok dan menuliskan kata, Chen Ye, dan berkata dengan nada netral. 100.000. Ye Chen tidak bisa menahan teriakan karena konsentrasinya, begitu tiba-tiba pria tua berambut abu-abu di depannya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Apakah ada masalah? Terkejut dengan Ye Chen, lelaki tua berambut abu-abu itu menatap Ye Chen dengan ekspresi muram. Tidak masalah. Ye Chen batuk kering, tetapi masih mengeluarkan tas penyimpanan dari lengannya, dan terus mendecakkan lidahnya, diam-diam berpikir bahwa biaya pendaftaran biasanya tidak mahal, dan sulit bagi orang biasa jika Anda mampu membelinya, tidak heran jika tidak banyak orang di tempat pendaftaran ini, hanya biaya pendaftaran yang membunuh banyak orang. Pegang jade slip ID card, dan gunakan untuk mengikuti kompetisi alkimia besok. Nada pria tua berambut abu-abu itu masih belum asin. Terima kasih, senior. Ye Chen buru-buru mengambil slip batu giok itu. Alkemis dari kota alkimia saya akan mendemonstrasikan alkimia di belakang. Mereka yang datang untuk mendaftar akan memiliki kesempatan untuk menontonnya. Pria tua berambut abu-abu itu menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya, ekspresinya secara mengejutkan acuh tak acuh sejak awal. Untuk mengakhiri, dengan baik, Ye Chen menjawab, berjalan mengitari meja batu, dan berjalan ke pintu batu yang terbuka. Berjalan ke gerbang batu, dia melihat 3 gerbang cahaya, yang di kiri ditandai dengan nama Tian, yang di tengah ditulis dengan nama Di, dan yang di kanan ditulis dengan nama Xuan, dan di samping setiap gerbang cahaya berdiri sebuah tablet batu. Tian Zizi, Di Zizi, Xuan Zizi. Ye Chen menyentuh dagunya, apakah masih ada level? Berpikir di dalam hatinya, Ye Chen mengangkat kakinya dan hendak melewati pintu cahaya di tengah nama itu, tetapi saat berikutnya pintu cahaya itu bergetar dan memantulkannya kembali, dan kepalanya masih sakit karena shock. Wow! Ye Chen menutupi kepalanya, menyeringai kesakitan. Seorang pria muda berpakaian ungu keluar dari gerbang cahaya, melihat Ye Chen menutupi kepalanya, dia menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lakukan?
Baru saja lelaki tua itu berkata bahwa dia bisa melihat para alkemis mendemonstrasikan alkimia di sini, jadi saya datang ke sini. Ye Chen menjelaskan, tapi saat saya hendak masuk, saya dipantulkan kembali oleh pintu lampu. Ini pertama kalinya kamu di Pil City. Pria muda berbaju ungu itu menatap Ye Chen dari atas ke bawah. Ya, pertama kali. Tidak heran. Pria muda berbaju ungu itu mengangguk, lalu meraih Ye Chen. Ayo, saudaraku, izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Kemudian, pemuda berpakaian ungu menunjuk ke 3 gerbang cahaya. Jika Anda memiliki api binatang buas di tubuh Anda hanya dapat memasuki ruang Xuan Zizi. Jika Anda memiliki api bumi di tubuh Anda dapat memasuki Xuan Zizi dan di Zizi kamar. Jika itu adalah api asli, Anda dapat memasuki 3 kamar sesuka hati, tetapi tidak peduli apakah Anda memiliki api binatang, api tanah atau api nyata di tubuh Anda harus terlebih dahulu meletakkan api Anda ke tablet batu di sebelah pintu sebelum kamu bisa masuk, dan setiap kamar hanya kamu bisa masuk sekali, mengerti? Itulah artinya. Ye Chen tertawa datar. Masuk dan lihat. Aku sudah selesai. Pria muda berbaju ungu itu menepuk bahu Ye Chen, berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Ye Chen hanya melirik ke 3 kamar, dan kemudian dengan sadar datang ke Guangmen Tianzihao di paling kiri. Segera, dia meletakkan telapak tangannya di atas loh batu, dan dengan pikiran, jejak api muncul di dalamnya. Kemudian, pintu cahaya bergetar. Melihat ini, dia mengangkat kakinya dan berjalan ke gerbang cahaya. Ini adalah ruangan batu dengan radius hanya sekitar 50 kaki, tetapi kosong, hanya seorang gadis berusia sekitar 14 atau 15 tahun yang tidur di atas platform batu. Ye Chen sedikit terkejut, melirik ke ruang batu, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke gadis itu lagi, lalu terbatuk, dan memanggil dengan lembut, "Yah, aku di sini untuk melihat demonstrasi alkimia." Mendengar suara itu, gadis yang mengantuk itu mengangkat kepalanya dan terus menggosok matanya yang mengantuk. "Kamu datang untuk melihat demonstrasi alkimia juga?" Ye Chen berkata sambil melihat sekeliling, alkemis yang mendemonstrasikan alkimia di Danceng belum datang. "Bukankah aku itu?" Gadis itu menggeliat dengan ganas, dan dengan malas berdiri. "Kamu?" Ye Chen cukup terkejut, melihat ke atas dan ke bawah gadis itu, dia baru berusia 14 atau 5 tahun, dan dia tahu bahwa gadis itu adalah usianya yang sebenarnya, benar-benar tidak terduga bahwa Pil City mengirimnya untuk mendemonstrasikan alkimia. Untuk alkemis terdaftar dari yang dia harapkan. "Kenapa, aku tidak terlihat seperti itu?" Gadis itu menggembungkan mulutnya. "Seperti suka." Ye Chen tersenyum dan bertanya dengan curiga, "Mengapa tidak ada yang datang untuk melihatmu mendemonstrasikan alkimia? Hanya alkemis dengan api sungguhan yang bisa memasuki ruangan ini." Gadis itu menggosok kepala kecilnya dengan keras, "Seorang alkemis dengan api sungguhan, mana yang bukan favorit? Aku khawatir sudah lama dimenangkan oleh alkemis yang lebih tua untuk fokus tentang pelatihan. Nah, dengan rekomendasi dari alkemis senior, tentu saja Anda tidak perlu datang ke sini dan mengeluarkan uang untuk mendaftar, dan mereka yang datang ke sini untuk mendaftar pada dasarnya adalah alkemis yang memiliki api bumi dan api binatang." Tidak heran. Ye Chen menyentuh dagunya. "Aku menunggu 1 hari, dan akhirnya aku mendapatkan seorang alkemis dengan api sungguhan." Gadis itu memandang Ye Chen dengan mata besar, "Kamu adalah seorang alkemis dengan api sungguhan, tidak ada yang merekomendasikanmu. Mengapa datang ke sini dan menghabiskan uang untuk menandatangani naik? Pergi. Saya datang dari sudut gunung, dan saya tidak mengenal alkemis tua manapun." Ye Chen memberikan alasan acak. "Kasihan. Kenapa kamu tidak mulai mendemonstrasikan alkimia? Aku akan pergi setelah menontonnya," kata Ye Chen. "Apa yang terburu-buru, kemarilah, tunjukkan apimu yang sebenarnya." Gadis itu menggosok tangan kecilnya. "Kalau begitu tunjukkan milikmu dulu. Kalau begitu akan kutunjukkan padamu." Gadis itu tidak pelit, dan dengan pikiran, dia memanggil api aslinya dan menggantungnya di tangan kecilnya. Itu adalah api ungu, tapi itu api sungguhan. Bagus sekali. Ye Chen meliriknya, lalu memanggil api peri miliknya sendiri yang telah berubah menjadi hitam, dan menggantungnya di telapak tangannya. Hitam. Mata gadis itu penuh kejutan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencondongkan tubuh ke depan, berkedip pada api peri di telapak tangan Ye Chen dengan matanya yang besar dan jernih. "Ini adalah pertama kalinya aku melihat hitam asli api. Ngomong-ngomong, kamu akan mendemonstrasikan cara memurnikan beberapa ramuan." Ye Chen menyingkirkan api peri dan menatap gadis itu. "3 pola.
Gadis itu mengulurkan 3 jari. Benar-benar tidak mudah bagimu untuk bisa memurnikan ramuan 3 butir. Ye Chen menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Apa ramuan 3 butir itu? Bisakah kakak perempuan saya memurnikan ramuan 4 butir? Si Wen, kakak senior. Ye Chen mengangkat alisnya dan bertanya dengan ragu, kakak seniormu pasti seorang Xuanfei. Tentu saja itu dia. Xuanfei terkikik, dia adalah penerus masa depan kota alkimia kita, dan bakat alkimianya tidak tertandingi oleh generasi muda alkemis di Dacu, bahkan beberapa alkemis yang lebih tua. Lawannya, dia ditakdirkan untuk menjadi legenda yang tidak akan rusak. Jangan sebutkan legenda kepadaku, aku tidak percaya pada legenda. Ye Chen menemukan tempat yang nyaman dan duduk. Kenapa kamu tidak percaya? Gadis itu melirik Ye Chen, apakah kamu mempertanyakan alkimia kakak perempuanku? Tentu saja tidak. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, legenda diceritakan kepada orang-orang, bukankah tubuh roh misterius juga merupakan legenda yang tak terkalahkan? Bukankah itu telah dihancurkan oleh orang lain? Mungkin legenda kakak perempuanmu akan juga itu bahkan mungkin rusak. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Chen, mata gadis itu berputar, itu benar. Tetapi ketika Ye Chen yang mengalahkan tubuh roh misterius itu, api aslinya adalah emas. Saya mendengar bahwa dia telah menjadi orang yang tidak berguna. Jika dia bisa masih berkultivasi, mungkin dia akan datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan alkimia ini. Agak dibuat-buat, jika kamu masih berlatih atau tidak, aku akan pergi jika tidak. Ye Chen melirik gadis itu. Alkimia, tentu saja. Gadis itu terkikik, dan mengeluarkan tungku alkimia, Tuan menghukumku untuk datang dan mendemonstrasikan alkimia. Setelah pemurnian, aku bisa meninggalkan tempat hantu ini.